Halo Sobat Advisor, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah WhatsApp yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman saya dan masyarakat yang menanyakan kepada kami bahwa apakah benar obat yang bernama statin dan juga clopidogrel harus di-stop bila mau vaksin COVID-19? Apakah benar, Dok? Nah, ketika saya tanya dapat informasinya dari mana, ternyata dari pesan berantai WhatsApp. Nah, katanya kalau obat ini harus di-stop. Kalau tidak di-stop, nanti mengganggu pembentukan antibodinya. Nah, kita lihat coba sama-sama. Nah, ini cuplikan WhatsApp-nya yang saya terima dari teman saya yang ingin menanyakan ke saya. Jadi benar atau tidak nih informasi yang di dalam WhatsApp ini? Jadi kalau kita baca bahwa saya ulangi ya, clopidogrel, bahkan mereka sebut nama mereknya, dan juga obat golongan statin, ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, bahwa katanya harus di-stop mulai hari ke-7 sebelum vaksin sampai hari ke-21 sesudah vaksinasi kedua, karena akan menghambat pembentukan antibodi. Nah, teman-teman, saya harus tegaskan sekali lagi bahwa ini hoax. Jadi ini sama sekali tidak benar. Dan ini bisa menyesatkan bagi banyak orang. Dan ironisnya, kalau teman-teman lihat di bagian atas bahwa pesan ini sudah dikirim dan diteruskan berulang-ulang kali. Jadi tidak heran, sangat banyak masyarakat yang telah menerima WhatsApp ini, WhatsApp yang merupakan hoax. Nah, sekarang kita lihat sedikit untuk teman-teman tahu bahwa clopidogrel itu adalah obat pengencer darah atau kita sebutnya sebetulnya antiplatelet. Nah, obat pengencer darah clopidogrel ini sangat banyak dipakai untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner maupun pasien-pasien dengan stroke iskemik. Obat ini bersama dengan aspirin atau aspilet itu baik untuk mengencerkan darah agar mencegah terjadinya serangan jantung berulang ataupun stroke berulang. Jadi dengan mekanismenya yang mengencerkan darah, dia akan mengurangi, terbukti dapat menurunkan angka kejadian stroke berulang ataupun serangan jantung berulang. Jadi tidak jarang bahwa obat seperti aspirin dan juga clopidogrel ini akan diminum terus-menerus. Jadi memang pengobatannya akan jangka waktu panjang. Jadi untuk menghentikan obat ini itu sangat perlu advice dari dokter. Dan biasa obat ini dihentikan memang kalau muncul efek samping seperti adanya tanda-tanda perdarahan. Ya, jadi mungkin pada saat itu ya kita harus stop sementara ataupun kita mau lakukan tindakan operasi yang beresiko perdarahan ya mungkin kita stop sementara. Tapi stop sementara juga dan itu pun kita menimbang antara manfaat dengan resiko. Nah, terus kemudian obat kedua yang disebut-sebut dalam WhatsApp ini adalah obat golongan statin. Mungkin yang teman-teman sering dengar adalah simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, itu jenis-jenisnya. Biasa ini adalah obat-obat penurun kolesterol. Biasa di masyarakat disebutnya. Jadi kalau ada kolesterol, biasa mungkin dokter setelah perubahan gaya hidup sudah jaga makan tidak bisa turun, maka diberikan. Dan juga obat-obat ini diberikan juga banyak kepada pasien-pasien dengan resiko pasien-pasien dengan stroke ataupun juga pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner atau penyakit pasien-pasien dengan serangan jantung, riwayat serangan jantung. Kenapa? Karena pada pasien-pasien tersebut kita memberikan obat ini untuk menekan kadar kolesterol di dalam tubuh, untuk mencegah pembentukan plak atau kerak ataupun juga penyumbatan pada arteri ataupun pembuluh darah jantung maupun di otak, serta menstabilkan plak tersebut. Jadi obat ini pun juga sangat penting bagi mereka, bagi para pasien penderita dengan jantung koroner maupun pasien dengan stroke. Jadi hoax ini sangat bisa menyesatkan teman-teman. Kalau misalkan mereka tidak mengkonfirmasi kembali dengan tenaga kesehatan dan langsung percaya dengan WhatsApp ini dan akhirnya mereka langsung menghentikan sendiri clopidogrel dan juga statinnya. Nah, sekarang kita lihat rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Jadi ini ada surat edaran rekomendasi PAPDI tentang pemberian vaksin COVID-19 atau CoronaVac yang dipakai di Indonesia. Ini revisi 5 Maret 2021. Bahwa di sini jelas pada lampirannya poin ketiga bahwa penggunaan obat-obatan statin dan clopidogrel tidak berhubungan dengan pembentukan antibodi pasca vaksinasi COVID-19. Jadi untuk mereka yang mengkonsumsi statin dan atau clopidogrel
dan memenuhi kriteria bahwa mereka layak untuk divaksin COVID-19 saat ini sesuai rekomendasi, maka tetap boleh dilanjutkan obat-obatnya ini. Jangan dihentikan. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan ragu lagi untuk tetap melanjutkan obat ini apabila teman-teman memang layak untuk dilakukan vaksin COVID-19. Dan yang kedua, saran dari kami adalah jangan menghentikan obat ini tanpa saran dari dokter. Karena manfaatnya telah terbukti untuk pasien-pasien dengan sakit jantung dan juga pasien dengan sakit stroke tertentu. Tentu dengan pemberiannya pun harus dengan resep dokter. Bukan berarti Anda dapat membeli sendiri ataupun meminumnya sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya bagikan. Apabila Anda merasa informasi ini bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Dok Pfizer. Dan bila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tuliskan di kolom komentar ataupun di Instagram kami. Sampai jumpa, tetap sehat selalu.